Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Qutufun Minasyama'il Muhammadiyah, yaitu petikan-petikan kisah ataupun kesempurnaan dari pribadi Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada pembahasan ahaditsu fil akhlaq. Hadis-hadis seputar akhlak. Di sini penulis membawakan sekitar 22 hadis yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak di dalam Islam. Kalau kita bicara akhlak, berarti yang dimaksud akhlak al-karimah atau husnul khuluq atau ma'aliyal akhlak, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, dan juga akhlak yang agung. Dan kebanyakan mungkin saja sudah sering kita dengar hadis-hadis seputar akhlak. Namun sebagai murajaah, mengulang-ulang pelajaran, maka ini diantara perkara yang penting di dalam mempelajari agama. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan atau sering-seringlah mengingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena manusia ada kalanya lalai, ada kalanya lupa, maka perlu sering-sering diingatkan. Maka di sini kita akan bawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar keutamaan akhlak yang mulia. Hadis yang pertama, qala al-muallifu rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya di antara orang terbaik dari kalian, itu dari umat Islam, adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Maka di sini menunjukkan akhlak termasuk di antara indikasi kebaikan seseorang. Orang itu baik atau tidak, maka bisa kita lihat dari apanya? Akhlaknya. Ya, dari akhlaknya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, inna min ahabbikum ilayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya ahsanuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Jadi Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita, apabila kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya kita perbaiki akhlak kita. Karena itu yang penting, dicintai oleh siapa? Rasulullah SAW. Kalau mencintai Rasul banyak, dan semua bisa apa? Mengklaim, semua bisa mengaku-ngaku. Tapi masalahnya, apakah Rasul mencintai kita? Belum tentu. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan isyarat, memberikan petunjuk bahwa di antara sifat orang yang beliau cintai adalah yang paling baik akhlaknya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Yang artinya, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah siapa yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah siapa yang berbuat baik kepada istrinya dalam segi akhlaknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, hadis yang ketiga ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa akhlak memiliki hubungan dengan keimanan. Dan indikasi iman yang sempurna itu ada pada kebaikan akhlak. Sehingga kita tidak patut meremehkan akhlak, karena ini termasuk di antara keimanan, bahkan di antara tanda sempurnanya keimanan. Sekaligus menunjukkan bahwa orang yang tidak berakhlak itu imannya apa? Tidak sempurna. Orang yang tidak berakhlak mulia adalah orang yang tidak sempurna imannya. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW memberikan kriteria tanda seseorang itu berakhlak mulia tatkala ia berbuat baik kepada istrinya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian akhlaknya adalah khiyarukum linisaihim, siapa yang berbuat baik kepada istrinya. Nah, perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW tidak mengatakan siapa yang paling baik kepada tetangganya, siapa yang paling baik kepada kawannya, siapa yang paling baik kepada tamunya, siapa yang paling baik kepada rekan kerjanya, rekan bisnisnya, bukan, tetapi kepada siapa? Istrinya. Mengapa demikian? Para ulama kita menerangkan karena antara suami dan istri itu sudah tidak ada sekat lagi, tidak ada kepura-puraan sama sekali, terbuka, los bahasa Jawanya. Apa yang ada pada diri kita sesungguhnya, semua yang megang kartunya siapa? Istri. Tapi kalau sama teman kerja, kadang-kadang kita menyembunyikan sifat tertentu di dalam diri kita. Kepada tamu, kita menyembunyikan sifat-sifat tertentu di dalam diri kita. Jadi kapan kita diketahui luar dalam, atau siapa orang yang paling mengetahui luar dalam? Ya tentu apa? Istri kita. Makanya kalau seorang suami baik kepada istrinya, maka insya Allah ia pun akan baik kepada yang lainnya. Nah, itulah poin utamanya.
Adapun kalau orang baik kepada yang lain, belum tentu dia baik kepada istrinya. Ada kalanya orang itu baik di luar tapi di dalam rumah naudzubillah. Di luar masya Allah orang itu baik, dikenal dermawan, murah senyum, tapi di rumah ternyata menyisakan masalah besar. Ternyata keluarganya berantakan. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya tanda kebaikan seseorang itu tatkala ia berbuat baik kepada siapa? Istrinya. Nah, orang kalau berbuat baik kepada istrinya, maka insya Allah kepada yang lain pun juga sama. Taib. Nah, itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya'u." Hasanun rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan sesungguhnya akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai hasan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya rasa malu termasuk di antara akhlak Islam, tetapi bukan pembatasan. Meskipun nampaknya demikian, sesungguhnya akhlak Islam itu adalah rasa malu. Bukan berarti akhlak itu hanya rasa malu saja, tetapi maknanya di antara akhlak mulia di dalam Islam adalah rasa apa? Malu. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Beliau SAW bersabda, "Al-imanu bid'atun wa sab'una aw wasittuna syu'bah." Iman itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan rasa malu, min syu'batil iman atau min syu'abil iman, termasuk di antara cabang keimanan. Nah, ini menunjukkan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya di antara tanda sempurna keimanan itu adalah akhlak yang baik. Jadi nyambung hadis ini dengan hadis sebelumnya. Rasa malu termasuk di antara keimanan, ya kan? Al haya'u min syu'batil iman. Rasa malu termasuk di antara keimanan. Dan tanda seseorang memiliki akhlak sempurna, tanda seseorang memiliki iman yang sempurna adalah ketika ia memiliki akhlak yang mulia. Nah, seperti itu. Demikian pula Nabi SAW bersabda tentang rasa malu ini, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Sering kita dengar ya hadis ini. Apa maksudnya jamaah sekalian? Jika engkau tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Hadis ini menunjukkan apa? Berbuatlah sesukamu itu kan perintah. Silahkan berbuat sesukamu. Tapi apakah memang Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat sesuka kita? Jawabannya tidak. Tetapi beliau memerintahkan ini untuk mengancam, untuk mewanti-wanti. Kalau memang orang itu enggak punya malu, terserah dia mau berbuat apa, tapi nanti tentu akan ada hisabnya. Nah, berarti ini menunjukkan hendaknya kita mempunyai rasa malu. Dan tentu malu yang dimaksud di sini, malu yang terpuji adalah malu tatkala jatuh dalam kemaksiatan, bukan malu ketika mengamalkan ketaatan. Ya, malu termasuk bagian dari iman.
Ada orang mengatakan demikian, lalu dia nggak ke masjid. Kenapa? Malu saya. Nanti dikira orang soleh, padahal saya banyak dosa. Makanya saya malu ke masjid. Kan malu termasuk bagian dari iman. Kira-kira benar nggak ini jemaah? Ya salah. Ini malu yang keliru. Ya. Tapi malu yang baik adalah malu tatkala seseorang jatuh pada perbuatan maksiat. Malu ketika seseorang meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, enggak sholat malu, itu benar. Tapi ya jangan hanya sekedar malu saja. Segera apa? Bertaubat. Nah, seperti itu. Nah, jadi malu termasuk di antara akhlak Islam, di antara akhlak mulia di dalam Islam. Baik, hadis yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi." Sahih rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya seorang mukmin ia akan menggapai dengan akhlak mulianya derajat orang yang berpuasa dan salat malam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak mulianya ia akan menggapai derajat orang yang ahli puasa lagi salat malam. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan bagi seorang yang mungkin tidak dimudahkan untuk bisa rajin puasa sunnah dan sholat malam. Karena manusia itu berbeda-beda amalan ibadah yang bisa dikerjakan secara istiqomah. Ada yang rajin puasa tapi sedekahnya kurang. Ada yang rajin sholat malam tapi puasanya kurang. Ada yang rajin sedekah tapi nggak pernah puasa dan sholat malam. Pokoknya masing-masing orang itu memiliki amalan yang diunggulkan yang berbeda-beda. Namun kita semua sepakat, termasuk di antara amalan yang mulia di dalam Islam, siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Ini semua kita sepakat kan? Di antara amalan yang utama bagi seorang hamba, puasa sunnah dan sholat malam. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Orang yang tidak dimudahkan untuk mengerjakan sholat malam dan berpuasa sunnah masih bisa menggapai tingkatan mereka, yaitu dengan cara memiliki akhlak yang mulia. Seandainya orang itu tidak sholat malam dan tidak rajin puasa sunnah, maka dengan akhlak mulianya dia bisa menggapai keutamaan mereka. Lalu bagaimana kalau sekiranya ada orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, terus akhlaknya baik? Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak ada yang menandinginya. Nah, ini sekaligus pesan, kalau sekiranya orang itu tidak rajin puasa dan tidak rajin sholat malam, maka paling tidak kita imbangi dengan akhlak mulia kita. Sehingga kalau orang itu tidak memiliki akhlak mulia, terus juga enggak rajin sholat, terus enggak rajin sholat malam, mau apa dia nanti di akhirat? Apa yang akan dia berikan atau apa yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak? Sudah zalim, enggak punya amalan sunnah, ya, tidak rajin puasa sunnah, tidak rajin sholat malam, sungguh akan apa? Merugi. Nah, di sini hendaknya menjadi motivasi kita. Kalau kita ini kurang ibadahnya, kalau kita ini kurang banyak amalan-amalan sunnahnya, setidaknya kita isi dengan akhlak yang mulia. Ini adalah hal yang sangat mudah
ya, dibandingkan dengan sholat malam dan berpuasa. Jika sekiranya tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa konsisten menjalankan dua amal ibadah tersebut, masih ada kesempatan untuk menggapai derajat ahli puasa dan ahli sholat malam. Hadis yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa wa altafuhum bi ahlihi." Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Sesungguhnya di antara orang beriman yang sempurna keimanannya adalah siapa yang paling baik akhlaknya dan siapa yang paling lembut kepada keluarganya. Hadis ini serupa dengan hadis yang sebelumnya ya, yaitu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah akhlak yang mulia. Dan tanda seseorang memiliki akhlak yang mulia adalah yang paling lembut kepada keluarganya. Kalau hadis yang sebelumnya kepada siapa? Istrinya. Dan di dalam hadis ini kepada keluarganya. Nah, ini saling melengkapi ya. Karena memang orang yang paling tahu tentang jati diri kita adalah keluarga kita, istri kita, anak kita, dan siapapun yang hidup bersama dengan kita. Hadis yang ketujuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji lagi jorok. Jorok di sini ma'asyar muslimin bisa bermakna perbuatannya jorok, ya, suka berkata-kata jorok dan yang semisalnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya akhlak yang baik itu akan ditimbang nanti di hari kiamat. Dan di antara timbangan yang paling berat adalah akhlak yang baik. Ya, di antara, bahkan di dalam hadis ini disebutkan ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih berat. Berarti seakan-akan apa? Yang paling berat adalah timbangan akhlak yang mulia. Jadi seakan-akan timbangan amal kebaikan kita yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Lalu bagaimana dengan hadis? Mungkin di antara kita pernah mendengar ya, hadis tentang beratnya timbangan ucapan la ilaha illallah. Ada yang pernah tahu? Kalau ada 2 tahun timbangan la ilaha illallah diletakkan di salah satunya, lalu bumi dan seisinya diletakkan pada salah satunya, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini tidak saling bertentangan. Karena akhlak yang mulia, perhatikan, akhlak yang mulia selama ini kan yang kita ketahui akhlak bermuamalah kepada sesama, kan gitu ya. Akhlak yang mulia itu apa? Menyebarkan salam, bertutur kata yang baik, sabar, kemudian apa lagi? Amanah, jujur, rendah hati. Pokoknya amalan-amalan yang kita harapkan sebagai sesuatu yang diterima, disenangi oleh kebanyakan manusia. Itu akhlak yang mulia terhadap sesama. Tapi jangan lupakan bahwasanya akhlak yang mulia juga mencakup akhlak kita kepada Sang Pencipta. Akhlak kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berakhlak kepada Allah? Maka disinilah akhlak yang mulia itu menjadi timbangan yang paling berat. Yang paling utama tentu saja akhlak kita kepada Allah.
Dengan cara apa kita perbaiki akhlak kita kepada Allah? Takwa. Maka nanti akan kita jumpai di antara hadis-hadis keutamaan akhlak, hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga ada dua. Nabi SAW pernah ditanya, hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab dua, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, takwa kepada Allah tetap dinomorsatukan. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Artinya akhlak yang baik kepada sesama enggak ada artinya kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekaligus menjadi yaitu acuan utama. Kalau kita berbicara tentang keutamaan akhlak, hadis-hadis tentang yaitu akhlak mulia, maka tentu saja harus diiringi dengan takwa. Menunjukkan kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib, ya enggak sholat, enggak puasa, meskipun akhlaknya baik kepada sesama, enggak ada artinya. Karena tetap nomor satu apa? Takwa. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Nah, sehingga di dalam hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada timbangan yang lebih berat bagi seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang baik, maka mencakup di dalamnya apa? Akhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah beres, baru akhlak kepada sesama. Nah, itulah timbangan yang paling berat nanti di hari kiamat. Nah, ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun al-mutasyaddiqun al-mutafayqihun. Qalu ya Rasulullah wa mal mutafayhiqun qal al mutakabbirun. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang artinya sesungguhnya di antara orang yang aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah siapa yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sudah kita hadis yang serupa sudah ada sebelumnya, tapi tidak ada tambahan lebih dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya hanya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Itu hadis yang kedua tadi, adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di hadis ke-8 ini ada tambahan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Ini menunjukkan sejauh mana kita nanti dekatnya dengan Rasulullah SAW, maka tergantung akhlak kita. Semakin buruk akhlak kita, semakin jauh kita dengan beliau nanti di akhirat. Dan sebaliknya, semakin baik akhlak kita, maka akan semakin dekat pula kita nanti dengan Nabi SAW di akhirat. Taib. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh denganku nanti hari kiamat adalah ats-tsarsarun, yaitu orang yang bicara keterlaluan, banyak bicara keterlaluan, banyak bicara dan keterlaluan bicaranya. Mungkin banyak menyakiti orang, banyak menyinggung orang. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang banyak bicara dan difasih-fasihkan. Ya. Apa maksudnya difasih-fasihkan? Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas berusaha untuk memfasih-fasihkan ucapan demi untuk
menarik perhatian manusia. Ya, orang kalau bicaranya fasih kan seakan-akan orang ini orang yang cerdas, orang yang terhormat, orang yang pintar. Nah, orang semacam ini di antara orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Bicaranya terlalu banyak dan difasih-fasihkan. Ini menunjukkan hendaknya kita menjadi diri kita sendiri, biasa saja. Tidak perlu kita memfasih-fasihkan dalam berbicara. Dan yang ketiga, wal mutafaihiqun, dan yang dibenci oleh Nabi SAW adalah orang yang al mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Al mutakabbirun, kata beliau, yaitu orang yang menyombongkan diri. Nah, sekaligus ini menunjukkan bahwasanya sombong termasuk di antara akhlak yang buruk. Dan kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Rasulullah SAW membenci akhlak yang buruk, maka ini mengandung makna beliau mencintai kebalikan dari akhlak yang buruk tadi. Apa itu? Kalau sombong itu lawannya apa, Pak? Rendah hati, tawadhu. Ini berarti termasuk di antara akhlak mulia adalah tawadhu, rendah hati. Dan ini pun berlaku juga pada hal-hal yang lain, yaitu ketika Rasulullah SAW menganjurkan dan memerintahkan suatu akhlak yang mulia, maka itu juga mengandung makna beliau membenci dan melarang lawannya. Contoh, Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk sabar. Berarti ini mengandung makna beliau membenci orang yang enggak sabar. Apa enggak sabar itu? Pemarah. Dan untuk masalah ini ada hadis khusus bahwasanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada seseorang, la taghdab. Bahkan disebutkan 3 kali. Ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah wasiatkanlah untukku. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Wasiatkan lagi ya Rasulullah yang lainnya, la taghdab, jangan marah. Wasiatkan lagi ya Rasulullah yang lainnya, la taghdab, 3 kali jangan marah. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwasanya marah adalah akhlak yang buruk. Nah, sekaligus menunjukkan lawannya, yaitu apa? Sabar adalah akhlak yang baik. Nah, seperti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini apa? Bisa kita bolak-balik. Jujur lawannya apa? Dusta. Jujur akhlak yang mulia, dusta akhlak yang buruk. Amanah akhlak yang mulia, lawannya apa? Khianat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita mengetahui akhlak yang buruk dan akhlak yang baik itu bisa dari 2 sisi. Kalau Rasulullah melarang suatu perbuatan buruk, maka lawannya dipastikan baik. Kebalikannya ya. Dan kalau Nabi SAW menganjurkan suatu akhlak yang mulia, maka lawannya dipastikan akhlak yang terburuk, yang tercela. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-9, Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq, rawahu Muslimun. Al-birru, kebaikan, adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini hadis yang singkat, namun maknanya apa? Sangat luas. Karena kebaikan itu apa, jemaah? Luas sekali kebaikan itu. Ya. Namun yang jelas segala perbuatan baik itu adalah akhlak yang mulia. Membantu, menjenguk, ya, menghibur, kemudian baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada kawan. Semua perbuatan baik itu adalah husnul khuluq. Bahkan Nabi SAW itu mewasiatkan kepada kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya,
Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan dalam surat tadi disebutkan bahwasanya kadangkala ada seseorang itu tidak menganggap suatu perbuatan itu hal yang diperhitungkan, namun ternyata itu bisa menjadikan dia masuk surga. Sebaliknya ada perbuatan yang tidak diperhitungkan, namun ternyata itu menjadi penyebab dia masuk neraka. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, dan sebaliknya jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Karena kita nggak tahu nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu kita mengamalkan kebaikan. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan, ya, ittaqun nara walau bisyikit tamr. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Nah, ini gimana caranya? Cuman sepotong kurma bisa menjaga kita dari api neraka. Ya mungkin kita nggak terbayang, tapi barangkali bisa jadi karena belas kasih kita kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, kita cuma punya satu kurma. Ya, cuma satu kurma. Ya sudahlah. Monggo Pak dimakan. Maaf saya hanya punya ini saja. Tapi ternyata sama orang itu senang. Alhamdulillah enggak makan berhari-hari dapat satu kurma, dibawa dari jamaah pulang masjid gitu ya, pulang dari masjid. Lalu dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa bapak tadi ya Allah. Ya, siapa yang mengira? Kita padahal cuman kurma aja kasih kan, nggak kalong sedikit pun kita. Nah ya, jadi ada kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, jangan menunda-nunda. Termasuk diantaranya barangkali yang bisa kita kiaskan ya, kalau kita mau sedekah, kok pas bawa uang sedikit, besok aja lah sedikit ini, kurang ini. Ya kalau besok-besok apa? Bawa banyak malah eman. Ya, waduh kakean rek. Kemarin sedikit nggak pantas ini, masa infak cuman 2.000, besok aja lah. Besok bawa 100.000. Eman rek. Ya nggak berangkat. Maka dari itu apa? Kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Ya. Siapa tahu 2.000 kita masuk ke kota infak, ternyata manfaatnya bisa menjadi penyebab kita masuk surga karena keikhlasan kita. Nah seperti itu. Nah maka kebaikan itu banyak. Ya, mau sedikit, mau besar, mau pertengahan, itu semuanya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Taib, hadis yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan untuk menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sering kita dengar jamaah sekalian, perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada maksudnya apa? Ya dimanapun, mau kita sendiri, mau kita rame-rame, mau kita di pasar, mau kita di masjid, mau kita di jalan, dimanapun kita berada kita dituntut untuk bertakwa. Dan pemahaman yang mudah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, intinya adalah hendaknya kita ingat Allah. Jangan ingat Allah hanya di masjid saja. Di jalan kita menjadi pribadi yang lalai dan lupa Allah. Di jalan enggak baca doa. Ya, di jalan ugal-ugalan kalau berkendara. Ya.
menzalimi pengendara yang lain. Nah, ini berarti kita tidak bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa itu dimanapun kita berada. Namun yang namanya manusia pasti punya salah. Nah, disinilah fungsi kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan ini menuntut kita untuk sering-sering introspeksi. Selama ini kita sudah buat salah di mana, kapan. Ini hal yang penting. Karena orang kalau nggak pernah introspeksi seakan-akan dia orang yang sempurna sehingga dia tidak merasa punya salah. Tenang gitu hidupnya. Padahal baru saja dia menzalimi orang di jalan. Padahal baru saja dia menipu orang di pasar. Padahal baru saja dia menzalimi orang di tempat kerjanya. Nah ini. Maka kalau kita tahu kita salah, hendaknya kita istighfar, taubat, dan iringi dengan perbuatan baik. Namun perhatikan, perbuatan baik ini jangan dirancang sebelum kita berbuat maksiat. Faham maksudnya? Saya nanti mau maling, setelah itu sedekah. Kan menghapus toh? Kan menghapus kebaikan, menghapus keburukan. Nah, ini keliru jemaah. Ya. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah mencintai yang baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Ya, saya mau maksiat tapi nanti setelah itu sholat tobat 2 rakaat. Nah ini enggak benar. Jadi berjalanlah sesuai dengan apa yang bisa kita perbuat. Bertakwa semampu kita. Tapi ketika kita khilaf, ketika kita salah, akui. Nah setelah itu kita harus ada perbaikan. Nah disitulah fungsinya kita istighfar dan taubat. Nah setelah itu beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Nah seperti itu. Taib, hadis yang ke-11, mungkin hadis yang terakhir. Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dalam sebagian riwayat, liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini juga sering kita dengar ya jemaah, yang menunjukkan kalau di antara tujuan Allah mengutus Rasulnya adalah untuk perbaikan akhlak. Memang kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan tugas utama Nabi SAW adalah tauhid. Tugas utama manusia diciptakan Allah adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul di dalam umat untuk menyeru u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini memang tugas utama. Tetapi di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan tugas yang tidak kalah pentingnya kepada umat manusia, yaitu perbaikan akhlak. Nah, ini sekaligus menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia, karena dia adalah salah satu misi yang dibawa oleh Nabi SAW kepada umatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini masih banyak lagi ya hadis-hadis yang ada, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai sini sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan, silakan.
Ini kebanyakan hadis-hadis yang mungkin sering kita dengar ya, tapi sekali lagi tidak ada ruginya kita mengulang pelajaran, mengingatkan yang lalai, mengingatkan yang lupa, dan semakin menambah motivasi. Kalau kita sudah punya akhlak yang baik, sudah punya perangai yang mulia, maka dengan motivasi-motivasi ini insya Allah semakin baik lagi. Tapi kalau kita sementara ini lalai, lupa, maka dengan dibacakan hadis-hadis ini semoga bisa ingat dan kembali di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada tanyakan? Hadis yang bisa dipakai untuk hujah atau dalil, ada syarat-syaratnya? Ada. Dan ini dibahas di dalam ilmu mustalahul hadis. Dan secara umum hadis yang bisa digunakan untuk dalil ada dua, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan. Kapan hadis itu sahih dan kapan hadis itu hasan? Maka tentu pembahasannya cukup luas. Ya. Namun secara singkat setidaknya ada beberapa syarat. Hadis itu dikatakan sahih ada beberapa syarat. Di antaranya diriwayatkan oleh seorang yang adil, seorang yang dhabit dan tanpa ada cacat, ya, dan tanpa ada pertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Nah ini bingung Pak ya. Nah ini karena memang ini ilmu mustalah hadis. Orang yang adil, jadi orang itu harus terpercaya, bukan orang yang pendusta, bukan orang yang akhlaknya buruk. Ya, jadi secara pribadi orang itu memiliki akhlak yang baik. Sampai-sampai di antara para ulama ada yang menilai orang itu jatuh kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis gara-gara pernah menipu seekor hewan. Ya, ada kisah seorang ulama mau ngambil hadis kepada seseorang. Si fulan itu punya hadis, dia datang. Mau didatangi, ternyata dia lagi gurah ayam terus dibujuki ayamnya gitu ya. Ya mungkin ditangkap atau gimana, tapi caranya menipu. Wah, langsung jatuh itu. Ya. Jadi adil, harus memiliki kredibilitas. Ya, agamanya baik, akhlaknya baik, bukan pendusta. Yang kedua, dhabit, memiliki hafalan yang kuat. Nah, ini panjang ini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada syarat-syarat hadis itu bisa diterima, dan ini enggak sembarangan jamaah ya. Ini ada para ulama yang pakar di bidangnya. Kita sampai saat ini hanya hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, bisa sampai pada hadis itu sahih, ya yang menilai ulama, kita hanya ikut saja. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.